لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku yang hadir dalam sidang Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah siang hari ini, izinkan Al-Hakim menyampaikan dan memberikan wasiat bil khusus kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz taqwa, sungguh bekal terbaik kita menghadap Allah adalah ketakwaan kita. Masalah rahimakumullah, insyaallah kita akan masuki tanggal 10 Muharram. Salah satu tanggal yang merupakan momen di mana kaum muslimin hendaklah melakukan suatu amaliyah untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah Ta'ala. Di sana ada amal, antara lain bagaimana kita dianjurkan untuk puasa 10 Muharram, sebelumnya diawali dengan 9 Tasawwuf. Ada amal memperbanyak sedekah, ada amal memperbanyak ziarah kepada orang alim, ada juga anjuran untuk kita sama-sama memberikan keleluasaan kepada keluarga atau istri kita dalam masalah nafkah dan berbagai amaliyah yang lain. Momentum Muharram rahimahullah diawali dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada tahun 1447 Hijriah, di mana kemudian hadir rahimahullah 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah mendakwahkan agama yang kita cintai ini dengan berbagai macam ujian, hambatan, baik itu yang berkaitan dengan godaan atau ujian secara verbal atau kata-kata, ujian secara fisik, bahkan kemudian yang terakhir beliau diancam untuk dibunuh. Ma'asyiral rahimakumullah, 13 tahun beliau di Mekah. Ini kurang lebih pengikut beliau kurang lebih sekitar 70 orang. Akhirnya kemudian sebagian dari umat beliau sudah diperintahkan untuk hijrah. Dan hadir rahimakumullah, perlu sama-sama kita sadari, jarak antara Mekah dan Madinah itu kalau kita lihat di Google Map itu kurang lebih 434 km. 434 km itu bukan jarak yang dekat, apalagi ditempuh dengan naik unta. Mungkin kalau kita naik bis para jamaah haji itu sekitar 45 jam. Tapi kalau naik unta hadapnya maklumah, dalam sirah Ibnu Maktum disebutkan beliau menggunakan waktunya kurang lebih 7 hari 7 malam untuk menempuh jarak ini. Hadir rahimahullah, karena beliau tidak berjalan lurus dari Mekah ke Madinah, tetapi beliau juga menghindari kejaran dari orang-orang Quraisy yang memang sudah disiapkan untuk mengejarnya. Oleh karena itu jarak ini akan menjadi lebih panjang. Pelajaran yang bisa sama-sama kita ambil dan kita dapatkan, betapa Rasulullah berjuang luar biasa. Betapa Rasulullah berjuang secara fisik, tenaga, dan nyawa beliau untuk tegaknya ad-dinul Islam yang kita cintai ini. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Dalam perjalanan itu beliau ditemani oleh salah satu sahabat beliau yang juga merupakan mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan berita bahwa beliau diajak oleh Rasulullah untuk hijrah, maka beliau sangat gembira sekali. Beliau sudah siapkan 2 ekor unta, satu untuk Rasulullah dan satu untuk dia sendiri. Dan di sana juga terlibat beberapa orang, antara keluarga besar daripada Abu Bakar As-Siddiq. Pelajaran yang bisa kita ambil ternyata hadirin rahimakumullah, dakwah itu perlu ditopang oleh keluarga terdekat. Dakwah itu perlu ditopang oleh keluarga terdekat. Makanya kemudian terlibat anak-anak Abu Bakar As-Siddiq, ada yang bagian menghilangkan jizah, ada yang bagian mengirim
perbekalan kepada Rasulullah dan Abu Bakar itu dilakukan secara kontinu sampai kemudian perjalanan beliau dari Mekah ke Madinah ini mendapatkan sebuah predikat perjalanan yang sama. Hadirin rahimakumullah, ketika beliau ada di dalam Gua Sur, dan Gua Sur ini hadirin rahimakumullah jaraknya bukan antara Mekah dan Madinah, tapi kemudian berbalik arah karena memang Rasulullah menghindari kejaran daripada orang-orang kafir. Itu ketika di dalam Gua Sur, maka kemudian Abu Bakar berinisiatif untuk masuk ke dalam dulu. Apa yang kami sampaikan ini adalah keterangan kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakuri. Kemudian Abu Bakar izin untuk masuk dulu. Beliau bersihkan kotoran-kotoran ada dalam Gua Sur, dan kemudian beliau tutup ada beberapa lubang yang ada dalam Gua Sur itu, hadirin, ditutup dengan batu, ada juga ditutup dengan pakaian beliau. Tapi hadirin rahimakumullah, tinggal satu lubang dalam kitab itu disebutkan yang tidak sempat untuk ditutup karena kehabisan batu atau pakaian untuk menutupi lubang itu. Ketika sudah bersih seperti itu dan semua lubang sudah ditutup kecuali satu, maka kemudian Mas'ul Khadim beliau perintahkan beliau memberikan informasi dan mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam Gua Sur. Karena begitu capeknya dalam kitab itu disebutkan hadirin, Rasulullah kemudian berbaring di atas kaki atau paha Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu dulu Abu Bakar As-Siddiq seperti bersila, dan kemudian Rasulullah masuk dan kepala beliau, pipi beliau menempel pada paha Abu Bakar As-Siddiq karena begitu kecapean. Sementara di rahimahullah, kaki Abu Bakar yang satu, kaki beliau yang satu itu digunakan untuk menutup satu lubang yang tidak sempat ditutupi karena kehabisan batu dan yang lain. Ditutupkan itu kakinya, diselonjorkan kakinya untuk menutupi satu lubang itu. Apa yang terjadi khairullahimakumullah? Dalam kitab itu disebutkan kemudian kaki beliau dipatuk oleh ular, dipatuk oleh ular berbisa dan berdarah. Hadirin rahimakumullah, seorang Abu Bakar adalah sahabat yang sangat cinta dengan Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang rela nyawanya dia korbankan untuk Rasulullah. Dan beliau tidak berteriak aduh, tidak. Dan beliau tidak menggerakkan tubuhnya, tidak, karena khawatir orang yang beliau cintai yang lagi duduk, yang lagi tidur nyaman di atas bawah beliau ini terbangun, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan betapa hebatnya jiwa Abu Bakar. Tapi apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Karena gigitan ular ini sangatlah menyakitkan, akhirnya kemudian beliau menahan sakit itu sampai kemudian kesakitannya tidak bisa tertahan dan beliau menangis. Kitab itu menyebutkan ketika menangis tetesan air matanya turun, 1, 2 tetesan air mata, dan salah satu dari tetesan air mata itu menimpa pipi Rasulullah SAW, menimpa pipi beliau, dan kemudian beliau terbangun dan beliau membukakan matanya. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apakah engkau merasa sedih ikut aku berhijrah? Apakah engkau merasa bahwa hijrah kamu yang meninggalkan keluarga ini menjadi berat bagimu? Abu Bakar kemudian menjawab, tidak ya Rasulullah, sungguh aku tidak memikirkan itu semua. Tetapi ya Rasulullah, aku menangis karena aku menahan sakit, kakiku dipatuk oleh ular. Masya Allah. Rasulullah kemudian terkejut dan beliau terbangun. Dan kemudian beliau dengan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, diusaplah kaki Abu Bakar itu sampai kemudian sembuh. Dan seketika darah yang mengalir itu kemudian berhenti. Ini adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Masalah hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, perjalanan itu kemudian dilalui beliau berdua dan seorang yang memberikan jalan petunjuk. Sampailah kemudian beliau di dekat Madinah. Beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama yang beliau dirikan dalam sejarah Islam. Hadirin, ternyata ketika kita ingin menunjuk, memilih satu rumah, maka kemudian sangat disarankan dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid. Masjid adalah tempat yang dimana kemudian kita bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Masjid dimana kemudian kita bisa menjalankan sholat 5 waktu secara jamaah. Masjid dimana kemudian telinga-telinga kita sering mendengarkan lafaz-lafaz Allah, sehingga kemudian hati kita tergerak untuk mendatanginya. Dan Rasul mendirikan Masjid Quba itu dalam perjalanan dakwah beliau, dalam perjalanan hijrah beliau. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah,
disambut begitu meriah oleh orang-orang Ansor yang ada di Madinah. Dan kemudian Rasulullah mempersaudarakan satu dengan yang lain yang dalam sejarah disebut dengan istilah ta'akhi. Mempersaudarakan satu orang muhajirin dengan satu orang Ansor. Dipersaudarakan fulan dengan fulan, A dengan B, B dengan C dengan D, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam sejarah disebutkan jumlahnya kurang lebih ada 90 orang. 45 orang muhajirin dipersaudarakan dengan 45 orang Ansor. Dan kemudian rahimahullah, ta'akhi dalam sejarah disebutkan persaudaraan itu ternyata mencakup banyak hal. Dan salah satu sejarah mencatat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang Ansor, seorang Muslim yang ada di Madinah yang paling kaya, namanya Sa'ad bin Rabi. Dalam kitab Rahimul Maktum disebutkan di sana. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Apa dikatakan Sa'ad bin Rabi? Dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Saya punya properti 2, saya punya onta 2, saya punya kebun kurma 2, dan saya juga punya istri 2. Mana di antara barang properti yang kau inginkan? Silakan kau pilih dan aku akan kasihkan kepada engkau. Dan adapun di antara 2 istri saya yang kamu sukai, akan aku talak dia, dan setelah iddahnya habis silakan engkau nikah. Ini adalah penawaran yang luar biasa dalam sejarah Islam hadrohimakumullah. Mereka setelah dipersaudarakan, mereka meyakini al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Muslim satu, saudara muslim yang lain. Kalbunyannya syutu ba'du ba'dan, kata Rasulullah, seperti bangunan yang saling mengokohkan. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ketika ada salah satu tubuh kita ini kemudian teratur-atur, yang lain pun akan bereaksi. Mulut akan mengatakan, aduh sakitnya. Kalau biasa mengatakan takbir Allah Akbar, sakit sekali. Mata pun tanpa dikomando akan mengatakan tetesan air mata, sebagai bentuk solidaritas atas apa yang terjadi dengan kaki kita yang teratur-atur ini. Hadirin, jawaban Abdurrahman bin Auf ketika kemudian ditawari Sa'ad bin Rabi bukan mungkin seperti jawaban kita. Terima kasih, alhamdulillah saya nggak bawa apa-apa di sini, dikasih penawaran seperti tidak. Tapi kemudian dia mengatakan, terima kasih saudaraku Sa'ad bin Rabi, sungguh aku tidak menginginkan itu semua. Saya tidak menginginkan itu semua, tapi tolong saya tunjukkan pasar. Ditunjukkanlah di rahimahullah pasar Bani Quraidah. Setelah itu dalam sejarah disebutkan Abdurrahman bin Auf yang tadinya hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa bekal yang cukup, di kemudian hari kita kenal sebagai seorang miliarder yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Masya Allah, itu adalah tipikal para pejuang kaum muslimin. Inti pelajaran hijrah ini khadirohimakumullah, kita semua bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwasannya kaum muslim ini dimanapun dan kapanpun hendaklah berusaha menjadi seorang muslim yang ingin mendapatkan lingkungan yang terbaik. Lingkungan yang terbaik, lingkungan di mana kemudian ketika dalam lingkungan lama kita mungkin ibadah kita kurang terjaga, maka kemudian kita pindah kepada lingkungan yang baik, yang baru, di mana kemudian keluarga kita dan kita sendiri terjaga dalam hal ibadah. Kemudian ada yang kedua, pelajaran daripada hijrah itu menunjukkan betapa perjuangan yang dilakukan Rasulullah harus menjadi inspirasi buat kita. Siapapun kita, mari menjadi pejuang-pejuang Islam dimanapun kapanpun. Kita jangan menjadi orang yang hanya nurut bontek saja dalam Islam ini. Keluarkanlah, saya yakin semua kita punya potensi. Bagaimana potensi itu kita gunakan untuk kejayaan Islam. Lillahi kalimatillah, berjuang untuk agama Allah. Apapun yang kita miliki, potensi apapun itu. Yang ketiga, hadirin, Rasul ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim, setiap orang beriman adalah saudara. Oleh karena itu hadirin, jangan karena kita beda partai, jangan karena kita beda pilihan politik, jangan karena kita beda mazhab, jangan karena kita beda organisasi kemasyarakatan, kemudian kita menganggap yang lain adalah musuh, menganggap yang lain tidak layak masuk surga, menganggap yang lain adalah orang yang tidak perlu kita gauli, kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengingatkan kita ini kepada sama muslim, wahfid janahaka lil mu'minin.
Rendahkanlah sayap kalian kepada sesama orang beriman. Janganlah kalian merasa sombong lebih baik daripada yang lain. Jangan kalian merasa bahwa pangkat dan jabatan kalian lebih baik daripada yang lain. Waqfid janaha kalian mukminin. Rendahkanlah sayap kalian. Sayap maknanya adalah pangkat. Sayap makna jabatan. Sayap adalah maknanya adalah bagaimana kemudian kita punya kelebihan daripada yang lain, tentu harta, ilmu dan yang lain. Jangan seperti itu. Kita ketika ada seorang muslim, maka kemudian yakini mereka ketika sudah bersyahadat mereka adalah saudara kita. Oleh karena hadirin jemaah, banyak pelajaran di mana kemudian ukhuwah perlu kita teruskan. Jangan sampai ada satu hal kemudian satu dengan yang lain kemudian saling tidak suka, saling membenci, saling menghina, saling yang lain. Sementara kaum muslimin satu dengan yang lain adalah kita saudara. Kita yakin di antara kita mungkin ada perbedaan dalam hal masalah fikih, dan itu hal yang biasa. Jangan kita perbesar perbedaan, tapi mari kita perbesar persamaan dan perkecil perbedaan. Demikianlah seluruh khutbah yang bisa kami sampaikan. Yang intinya mari kita semua menjadi pribadi yang lebih tawadhu. Pribadi yang menganggap saudara kita muslim yang ada orang yang sama-sama dengan kita untuk mencari Allah. Pribadi di mana jangan sampai kita punya sifat takabur atau sombong kepada yang lain. Pribadi di mana innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang lain adalah saudara. Pribadi di mana kemudian al-muslim akhul muslim satu adalah saudara muslim yang lain, kal jasadil wahid seperti satu tubuh. Mudah-mudahan Allah apa yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita dalam perjalanan hijrah beliau menginspirasi kita untuk semakin menatap kehidupan Islam kita dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kita keistiqomah dalam Islam ini, dan pada akhirnya kemudian Allah Ta'ala menjadikan kita semua dimudahkan masuk dan husnul khatimah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi